Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan mengenai Transmission Control Protocol atau TCP dan User Diagram Protocol atau UDP. Materi yang akan kami bahas di sini ada 3. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan TCP dan UDP, yang kedua ada bagaimana TCP dan UDP bekerja, dan yang ketiga kapan TCP dan UDP digunakan. TCP, Transmission Control Protocol, adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer berkomunikasi dan bertukar data dalam satu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi komunikasi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex, yang berarti antara kedua host terdapat 2 buah jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP adalah FTP atau yang biasa disebut File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah salah satu protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer, seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP user dan FTP server. Cara kerja dari FTP ini, di mana FTP akan menggunakan autentikasi standar yang mana akan mengakses data-data yang ada pada FTP server. Diperlukan username dan password sehingga user yang terdaftar pada sistem memiliki hak akses untuk membuka file yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada UDP atau User Diagram Protocol, merupakan jenis protokol yang mendukung komunikasi tanpa koneksi antar host dalam jaringan. Selanjutnya ada UDP atau yang biasa disebut User Diagram Protocol, merupakan jenis protokol yang mendukung komunikasi tanpa koneksi antar host dalam jaringan TCP. UDP tidak dapat melakukan pengiriman dalam ukuran besar. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP adalah DNS atau Domain Name System. Domain Name System merupakan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata server. Setiap server transmisi surat atau yang bisa disebut mail exchange server yang menerima surat elektronik atau email untuk setiap domain. Ya baik, terima kasih Viola. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Viola. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja TCP atau Transmission Control Protocol. Yang pertama bisa kita lihat di sini ya. Ada gambar cara kerja how to TCP ya. Pertama ada sender, ada receiver, ada penerima, ada paket satu, yaitu jadi si sender ini mengirim pada si penerima dengan pertama datagram akan dibagikan bagi-bagi dalam bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth, di mana data tersebut akan dikirim pada lapisan TPC. Data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header. Bisa kita lihat di sini ya. Ada sender, paket, dan receiver. Setelah diagram dibungkus dengan header TCP, diagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Lalu keempat, IP menerima datagram dari TCP, menambahkan header sendiri pada datagram tersebut.
Yang kelima, IP mengarahkan diagram tersebut ke tujuannya, yaitu si penerima atau receiver ini. 6. Lalu keenam, komputer melakukan proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum dengan yang sama dengan data yang diterima. 7. Terakhir, jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman data diagram tersebut dan dikirim kembali. Selanjutnya, cara kerja UDP. Nah, baik, selanjutnya ada UDP atau user data protokol. Adapun cara kerjanya yaitu seperti lihat di gambar ini. Ini banyak kiriman sama seperti tadi. Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim dalam header UDP header. 2. Paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan yang data proses pendataan. Yang keempat, paket hasil mempunyai port tujuan sehingga server mengirim kembali data ke FT atau FP client. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirim klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuff atau memfragment tiap data yang masuk, karena tidak mengalami prosesi data yang terbelit, utama karena tidak memfragment data. Maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan MP yang harus di mana fragmentnya. Lalu kapan TCP digunakan? TCP umumnya digunakan ketika protokol lapisan aplikasi dia membutuhkan layanan transfer data yang bersifat andal, yang berarti layanan tersebut tidak dimiliki oleh protokol lapisan aplikasi tersebut. Contoh protokol menggunakan TCP adalah HTTP dan FTP. Segmen-segmen TCP dikirim sebagai diagram IP. Sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen data atau payload yang dienkapsulkan dengan menggunakan header IP. Protokol IP sebuah segmen dapat berukuran hingga 65.495 byte. Ukuran header terkecil yaitu 20 byte. Ukuran terkecil 20 byte di diagram tersebut menjadi fragmen lapisan network interface. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.